Langsung juga kita beralih untuk melihat bagaimana situasi di Museum Tsunami Aceh. Ada Al-Hadi Habibie. Al-Hadi, bisa Anda gambarkan di sana bagaimana antusiasme warga yang mengunjungi Museum Tsunami Aceh? Ya, Jason dan juga pemirsa, memang di masa libur panjang ini banyak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berwisata ke tempat-tempat yang memang menarik begitu. Salah satunya adalah ini Museum Tsunami Aceh yang merupakan wisata edukasi tsunami yang juga memang sangat ramai didatangi oleh warga untuk melihat sejumlah peninggalan benda-benda tsunami yang terjadi pada 20 tahun silam. Dan bisa dilihat memang bagaimana Museum Tsunami ini banyak sekali menyimpan dokumentasi peristiwa tsunami Aceh 20 tahun lalu. Ini saya bisa tunjukkan salah satunya di bagian ruang pameran virtual. Ini bagaimana masyarakat internasional pada waktu itu juga dengan rasa solidaritas tinggi juga turut membantu melakukan upaya pemulihan, rehabilitasi dan juga rekonstruksi Aceh pada saat terjadinya tsunami 26 Desember 2024. Dan memang kalau dari pantauan saya memang rata-rata masyarakat yang datang atau wisatawan yang datang ke Museum Tsunami Aceh ini berasal dari luar Aceh, terutama dari Medan, Sumatera Utara. Ini dikarenakan memang ketika saya coba mewawancara kenapa masyarakat Sumatera Utara tertarik untuk datang berkunjung ke Aceh, ini dikarenakan memang ada banyak sekali pilihan-pilihan wisata di Aceh. Jadi ketika mereka datang ke Banda Aceh misalnya, ini tidak hanya bisa menikmati wisata sejarah, wisata pantai yang indah, tetapi juga bisa melakukan wisata-wisata edukasi seperti wisata edukasi tsunami. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa antusiasme atau jumlah kunjungan wisatawan saat libur panjang ini di Museum Tsunami Aceh, kita akan coba berbincang dengan salah satu pihak pengelola Museum Tsunami Aceh, ada Ibu Armila. Assalamualaikum Bu Armila. Waalaikumsalam, nama saya Bu Armila Yanti. Ya Bu Armila, boleh dijelaskan Ibu, ini kan kalau kita perhatikan ramai sekali Bu ya? Ya pasti, Ya, ini... karena liburan anak sekolah, ya, luar biasa kalau kunjungannya. Kalau hari ini kira-kira kunjungannya sampai 5.000 atau 4.000 lah. Kalau jatuhnya nanti sore itu bisa mencapai 5.000. Bisa sampai di atas 5.000 Bu ya? Di atas 5.000. Kalau hari biasa berarti berapa Bu? Hari biasa itu bisa, kalau yang weekend itu hari biasa bisa 1.000, biasa 1.200. Kalau Senin sampai Kamis itu bisa 800, 900 atau bisa mencapai 1.000. Tapi kalau weekend itu 1.000 lebih. Berarti ada peningkatan sekitar 4 sampai dengan 5 kali lipat dibandingkan hari biasa. 5 kali lipat, 5 apa kali sih lipat. yang ada di Museum Tsunami ini sehingga menyedot apa sih atensi atau perhatian orang untuk datang kemari Bu? Di Museum Tsunami ini luar biasa, masyarakat banyak pengunjung-pengunjung dari luar itu, mudah-mudahan jangan ya, belum merasakan tsunami. Tapi mereka dengan berkunjung ke Museum Tsunami, mereka bisa merasakan bagaimana kedahsyatan gelombang tsunami. Seperti di lantai 1. Lantai 1 itu menggambarkan bagaimana kedahsyatan gelombang tsunami dan bagaimana jumlah-jumlah korban tsunami. Itu di lantai 1. Itu memang mengajak untuk menggiring view bagaimana kejadian tsunami. Nah, kalau di lantai 2 itu ada pameran-pameran temporer yang menarik yang bisa dilihat untuk khususnya anak generasi muda untuk pembelajaran mitigasi bencana tsunami, dan mereka juga bisa pembelajaran bagi mereka. Mereka bisa lebih tanggap akan bencana tsunami. Dan untuk di lantai 3 juga ada ruang pameran juga. Di lantai 3 ada ruang pameran. Jadi lantai 2, lantai 3 itu pamerannya. Cuma beda, lantai 2 itu lebih ke visualnya. Ada audiovisual, ada digitalnya di lantai 2. Tapi kalau di lantai 3 itu ada digital tapi tidak sebanyak digital di lantai 2. Ya, ada banyak sekali Bu ya bagian-bagian ini pameran di sini. Paling di lantai 4 itu tidak bisa kita laluin karena di situ khusus tempat evakuasi. Jadi di saat kalau terjadi tsunami, mudah-mudahan jangan ya, itu bisa kita buka untuk evakuasi kejadian tsunami. Kalau yang paling ramai didatangin warga untuk dilihat itu bagian mana nih? Audiovisual pasti, audiovisual mereka akan melihat langsung dengan mata mereka bagaimana kejadian tsunami di masyarakat Aceh dan di sekitar Banda Aceh. Dan di lantai 1 itu digemari juga, khususnya di lorong tsunami. Mereka bisa merasakan ketinggian gelombang tsunami. Untuk tambahan informasi juga Bu, mungkin boleh disampaikan ini Museum Tsunami Aceh ini buka dari jam berapa dan jam berapa, dan apakah ada dikenakan biaya juga Bu? Nah, jadi untuk libur panjang ini kita akan buka tetap seperti biasa. Itu kita buka jam 9, kita tutup untuk istirahat sebentar itu jam 12.
jam 12. Dan setelah itu jam 4 kita tutup kembali. Jam 2 kita buka lagi, mohon maaf. Jam 4 kita tutup kembali. Seperti itu. Jadi kita ada istirahatnya, ada jedanya di waktu siang. Di jam makan siang, Bu, ya? Makan siang dan sholat. Oke, itu rata-rata yang datang kemari, Bu? Itu banyak Wisatawan berasal dari mana? dari luar Aceh, pasti tentunya. Luar Aceh banyak, dari Sumatera, Lampung, Palembang, malah ada yang bilang kami dari Jambi tadi. Jauh sekali. Dari mancanegara ada? Mancanegara ada, itu Malaysia. Malaysia mereka grup, mereka memang lagi berwisata, jadi mereka akan datang terus. Walaupun di hari kita dalam liburan panjang, mereka tetap akan datang seperti itu. Dan menariknya kan di Museum Tsunami, Bu, ini kan juga tidak hanya menyimpan benda-benda peninggalan tsunami ya, tapi ini kan juga berfungsi sebagai tempat edukasi dan juga mitigasi, Bu, ya. Boleh dijelaskan, Bu, tentang fungsi dari gedung Museum Tsunami ini sendiri? Fungsi dari gedung Museum Tsunami tadi saya sudah ceritakan, salah satunya yang membuat antusias masyarakat Aceh bisa tempat evakuasi tentunya. Dan di situ juga bisa tempat edukasi, pembelajaran untuk anak-anak sekolah yang generasi muda, mereka bisa mempelajari seperti Pulau Semelu. Semelu itu generasi mudanya sudah tanggap akan bencana tsunami. Jadi kalau terjadi semong bahasa Semelu, tsunami bahasa Jepang. Dan kalau terjadi tsunami, smog, mereka akan lari ke tempat yang lebih tinggi, gunung dan bukit. Inilah fungsi Museum Tsunami. Kita juga akan memberikan kepada mereka edukasi, mungkin versinya beda. Pulau Semelu beda versi, mungkin Museum Tsunami beda versi. Museum Tsunami dengan edukasi dan pameran-pamerannya, dan dengan pameran-pamerannya, dan juga mereka juga bisa belajar dari lantai 1 di tempat saya sampaikan tadi, tempat menggiring mereka untuk mengajak bagaimana suasana saat kejadian tsunami. Jadi dengannya datangnya generasi muda dengan liburan panjang ini, mereka berlibur tapi mereka bisa belajar akan sigap akan bencana tsunami. Oke, menarik sekali. Baik, terima kasih Bu Armila atas waktu dan perbincangannya. Ya, mungkin buat pemirsa ataupun juga masyarakat memang yang ingin menikmati wisata tidak hanya sekedar berlibur, tapi juga bisa mendapatkan sesuatu, yaitu edukasi mengenai bencana tsunami. Nah, tidak ada salahnya kalau datang ke Banda Aceh, Provinsi Aceh, bisa berkunjung ke Museum Tsunami Aceh. Untuk sementara, Jason, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Al-Hadi Habibie melaporkan dari Museum Tsunami Aceh, dan sebelumnya ada Nurul Zenita dari Ancol, Jakarta. Selamat bertugas kembali.